Oke, ini Bentar ya, suaranya. Miss. Oh iya, siap Pak Rumah. Ya, tunggu ya. Ah, ini dia. Rumah sudah nyala videonya. Oke, Aruma. Ini sudah bisa masuk belum nih audionya Aruma? Coba kita cek dulu nih. Semoga sudah bisa ya, Aruma. Kita tes dulu. Oke, suaranya Udah Aruma. kedengeran, Miss? Ah, sudah kedengeran. Suaranya Aruma masuk nih akhirnya. Minggu lalu sepertinya ada kendala ya Aruma ya. Tiba-tiba nggak masuk Iya. tuh. Ya pas awal-awal suaranya kedengeran Aruma. Terus waktu di tengah-tengah sampai akhir ya bisa tiba-tiba nggak kedengeran tuh. Mungkin karena kabelnya atau apa itu Aruma? Menurut Aruma karena apa? Mungkin karena settingan mic-nya aja ya, aku lupa setting. Oh, oke. Settingan mic-nya. Yang bagian kiri bawah itu ya, itu ada audio. Di bagian audio itu ada mikrofon eksternal atau yang by system itu ya. Nah, bisa Ya. disetting dulu. Oke, Aruma. Sore hari ini gimana kabarnya nih, Aruma? Seger banget, Aruma habis mandi nih kayaknya. Gimana kabarnya, Aruma? Sehat ya? Enak. Sehat. Udah makan sore belum tadi, Aruma? Udah sempat. Udah makan sore. Biasanya kalau Aruma makannya pagi, siang, sore, apa pagi, siang, malam, apa gimana tuh? Ah, ini loh pada Kalau kelihatan nih. Mm-mm. kalau misalnya lagi kayak hari sekolah gitu, aku biasa cuma makan siang sama sore doang. Oke, daily biasanya kalau sekolah siang sama malam aja ya. Iya. Oke, karena nggak sempat sarapan, biasanya keburu ya, keburu berangkat sekolah. Oke, Aruma. Ini kita sapa dulu Lova nih, Aruma. Halo, Lova. Selamat malam, Lova. Halo Miss, selamat Ah, ini malam. akhirnya suaranya Lova kedengeran ya. Kalau minggu lalu Miss belum dengar suara Lova. Ini sekarang sudah bisa join mikrofonnya nih Lova. Oke, thank you Lova. Lova, gimana kabarnya sore hari ini? Baik nih. Baik ya. Oke, kemudian Lova udah makan malam belum? Di sana jam berapa nih Lova sekarang? Sekarang di sini jam 6 lewat 4, Miss. Oh sama ya, sama Iya, di tempat Miss. Oke, Lova sudah makan malam tadi? belum, Miss. Belum. Ya, nanti ya setelah selesai kelas ya baru makan Ya, ya. oke, Miss. Oke, Lova. Nah, ini sudah ada Aruba dan juga Lova, teman-teman ya. Kita sambil nungguin Rafa dan juga Khalisah nih belum join ya. Untungnya teman-teman udah bisa langsung masuk Zoom ya. Lova sudah nggak salah masuk lagi ya. Kemarin sepertinya masuk yang di platform Algonova itu. Ada yang masuk ke sana sepertinya Lova dan juga Khalisah ya. Ini Rafa semoga sudah nggak keliru juga nih. Untuk Rafa minggu lalu belum join. Hari ini semoga bisa join. Tadi sudah ngabarin Miss sebenarnya. Oke, sambil menunggu yang lainnya join, coba kita review-review lagi nih Aruma dan Lova. Oke, coba kita share screen dulu ya. Miss akan share screen. Ah, ini ada Rafa. Oke, kita tunggu Rafa dulu nih. Suaranya Rafa belum kedengeran. Kita tunggu dulu. Oke, udah kelihatan nih Rafa. Halo, selamat malam Rafa.
Halo Rafa, ini baru pertama kali jumpa sama Miss ya. Rafa minggu lalu sepertinya belum bisa join kelas teman-teman ya. Jadi Rafa baru pertama masuk di kelas kita nih. Oke, kita kenalan dulu ya biar makin kenal semuanya nih Rafa. Oke, Rafa apakah sudah bisa dengar suara Miss dengan jelas di sana? Sudah? Suaranya Rafa sepertinya masih belum terdengar di tempat Miss. Coba kita cek dulu audionya Rafa. Oh, oke oke, ini sudah kedengeran Rafa. Oke, thank you Rafa. Rafa hari ini tadi sepertinya banyak kelas ya. Kelas penggantinya ada apa aja Rafa? Ada Roblox, katanya ada Roblox ya tadi ya. Lalu ada AI. AI untuk lesson yang pertama tadi sudah diikuti belum Rafa? Sudah. Oke, mantap Rafa. Hari ini full ya, full nge-zoom nih Rafa. Rafa sudah kelas berapa saat ini? Kelas 7. Ya, Oke, Rafa aslinya dari daerah mana nih asalnya? Indonesia. Dari? Indonesia. Ah, oke, Rafa. Kemudian Rafa udah makan malam belum tadi? Udah, udah makan malam? Sudah, jangan sampai lupa. Oke, boleh sambil makan ya nanti ya. Oke, Rafa. Ini sudah ada Aruma dan Nova, Rafa ya. Baru pertama jumpa. Nanti masih ada satu lagi namanya Halisa. Nah, sambil nungguin Halisa ya, teman-teman. Miss akan mulai share screen dulu nih. Oke, apakah sudah kelihatan share screen dari Miss di tempat Rafa, Aruma, dan juga Lova? Sudah kelihatan, teman-teman? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan AI dalam tugas sehari-hari. Coba sebelum kita membahas lebih lanjut nih, teman-teman. Kita mau tanya-tanya dulu nih. Nah, oh ini ada Halisa. Kita sapa dulu teman kita. Halo, Halisa. Selamat malam. Apakah Halisa sudah bisa dengar suara Miss? Sepertinya sedang connecting the audio ya. Oke, ini sudah kedengeran. Halo, Halisa. Selamat malam. Mamis. Oke, Halisa. Gimana kabarnya malam hari ini, Halisa? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, Halisa. Halisa udah makan malam belum tadi? Udah? Oh, belum. Belum, Miss. Belum. Halisa di sana udah jam berapa sekarang? Jam 6. Oh, oke, jam 6 ya sama. Oke, teman-teman. Ini sudah lengkap nih. Sudah ada Rafa, Halisa, Lova, dan juga Aruma. Oke, ini untuk share screen dari Miss. Apakah sudah kelihatan di tempat Halisa? Karena Halisa baru saja join ya. Ini Miss sedang share screen Sudah, untuk Miss. presentasinya. Udah kelihatan ya. Oke teman-teman, thank you. Kita lanjut lagi ya. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan AI dalam tugas sehari-hari. Nah, seperti halnya kemarin yang minggu lalu kita sudah pernah bahas ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba gali-gali lagi nanti. Nah, sebelum itu, Miss mau tanya dulu nih. Untuk siapa dulu ya kemarin Aruma, Lova, dan juga Halisa udah pernah Miss tanyain. Rafa nih, karena habis belum pernah tanya dengan Rafa. Rafa, apakah sudah familiar dengan AI untuk sehari-hari? Sudah familiar dengan AI? Biasanya Rafa menggunakan AI apa untuk pengerjaan daily activity Rafa? Apakah ChatGPT atau Gemini? Gemini. Gemini, ChatGPT? Iya, betul. Oh, ChatGPT. Ya, Rafa. Berarti Rafa sudah familiar ya dengan AI? Nah, coba kita akan lihat dulu. Salah satu AI yang nanti akan kita gunakan di sini adalah ChatGPT. Nah, coba Miss tunjukkan dulu. Oke. Caranya teman-teman bisa masuk ke chatgpt.com, ke OpenAI. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke obrolan baru. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun Google, kita bisa langsung login menggunakan username dan password. Nah, lalu kita masukkan email, ya, emailnya teman-teman, dan kita masuk ke akun Google kita. Nah, ini contohnya sudah masuk seperti ini. Kemudian kita akan muncul fitur seperti ini teman-teman ya. Kita bisa memberikan perintah ya, menuliskan prompt. Biasanya di sini ada sebuah perintah atau pertanyaan yang kita tuliskan. Nah, itu namanya adalah prompt teman-teman. Ya, jadi namanya adalah prompt engineering.
Jadi teknik untuk menuliskan prompt atau perintah untuk AI. Nah, itu adalah prompt yang teman-teman sering praktekkan waktu menggunakan AI ya. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, nanti untuk Rafa karena sudah familiar ya, jadi lebih mudah tuh Rafa. Ya, untuk Halisah, Lova dan juga Aruma sepertinya kemarin sudah misalnya ya, sudah familiar juga dengan AI. Nah, nanti kita akan gunakan itu, teman-teman. Untuk AI yang digunakan bisa menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini juga boleh ya. Tidak harus menggunakan salah satu AI saja, boleh explore, teman-teman. Nah, ini Miss contohkan. Jadi ada istilah-istilah baru nantinya di sini, yakni tentang jaringan saraf buatan. Tuh ya, jaringan saraf buatan ini. Apa itu jaringan saraf buatan? Siapa yang sudah pernah dengar tentang jaringan saraf? Ini berkaitan dengan fungsi otak manusia. Ya, yang udah pernah belajar biologi biasanya kadang pernah denger nih, yang pernah baca buku ensiklopedia ya. Lova gini-gini udah pernah ya ini ya, Lova. Ya, Bapak sudah tahu ya jaringan syaraf ya. Jaringan syaraf itu yang ada di otak manusia. Nah, itu kan kita sudah punya teman-teman ya, dari lahir sudah punya semuanya. Nah, tentunya gunanya jaringan syaraf tersebut bisa kita gunakan untuk berpikir, menentukan keputusan gitu. Nah, untuk melakukan sebuah tugas ada sebuah urutan. Nah, ini berkaitan dengan algoritma. Seperti yang pernah kita bahas di minggu lalu ya, contoh sebuah algoritma. Coba kita bahas dulu. Ada yang tahu istilah algoritma? Masih ingat tentang algoritma, teman-teman? Rafa, Halisa, Laufa, Aruma? Ada yang tahu apa itu algoritma? Kalau di informatika, algoritma itu langkah-langkah. Ya, betul, Halisa, pintar. Iya, terima kasih Halisa. Betul ya. Jadi, sebuah algoritma itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah untuk melakukan sebuah tujuan. Nah, tujuannya apa? Misalnya, ketika teman-teman ingin menulis sebuah cerita gitu ya. Kemudian apa lagi? Kalau daily life ya, ketika teman-teman ingin memasak. Nah, kalau mama lagi masak ya, masak di dapur itu biasanya yang dimasak ada resepnya teman-teman ya. Resepnya tuh untuk masakan, tiap masakan beda-beda. Nah, ada urutannya ya. Untuk memasak itu ada urutannya. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Kemudian setelah itu kita cuci ya. Setelah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita nyalakan apinya. Lalu kita masak dan lain-lain. Nah, ini adalah sesuatu yang berurutan ya. Urutannya seperti itu. Kemudian contoh sederhana lainnya apa nih? Siapa yang bisa memberi contoh? Contoh algoritma dalam sehari-hari. Coba. Tadi contohnya adalah memasak nih. Kemudian selain memasak, ada lagi teman-teman? Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Coba satu persatu ya. Dari siapa dulu nih yang mau memberikan contoh? Halisah boleh? Menyalakan audionya tadi Halisah boleh? Contohnya untuk algoritma apa nih Contoh Halisah? algoritma dalam kehidupan sehari-hari banyak jelas nih. Iya, betul. Contoh. Contohnya kalau misalnya mau ngerjain soal matematika juga kan ada langkah-langkahnya. Iya, Itu betul. disebut algoritma. Oke, pintar nih. Halisa sudah tahu ya apa itu algoritma. Ya, contohnya ketika kita menyelesaikan soal matematika di sekolah. Nah, itu contoh sebuah algoritma. Ada urutannya, langkah-langkahnya. Oke, mantap Halisa. Terima kasih Halisa. Lanjut lagi dari Lova nih. Coba, Lova boleh kasih contoh salah satu contoh algoritma yang sering Lova lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Lova? Oh, di baterai ponsel. Apa, Lova? Boleh boleh dinyalakan lagi? Di suaranya belum terdengar. Diulangi lagi. Mengisi baterai ponsel. Oh, mengisi baterai ponsel. Oke, mantap. Terima kasih, Lova. Ya, betul banget. Jadi kalau Lova ingin mengisi baterai ponsel, itu tentu ada langkah-langkahnya ya, Lova ya. Yang pertama, casnya kita siapkan dulu chargernya. Lalu chargernya kita masukkan ke dalam stop kontak ya. Kita tancapkan. Setelah itu kita tancapkan juga pada ponsel. Nah, ini nggak boleh kebalik tuh ya. Urutannya nggak boleh kebalik. Nah, itu dia. Jangan sampai yang masuk ke stop kontak ke ponsel ya. Nanti kebalik. Nah, itu dia. Jadi ada sebuah urutan, langkah-langkahnya, step by stepnya. Oke, terima kasih Lova. Berarti Lova sudah paham ya. Oke, lanjut lagi berikutnya dari Aruma. Nih, menurut Aruma, contoh
algoritma dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Aruma? Contohnya. Dalam Mhm. kehidupan sehari-hari, Ya, contohnya tadi ada memasak, lalu mengerjakan soal matematika, lalu ketika ingin mengecas handphone ya, lalu apalagi tuh Aruma contohnya? Apapun boleh Aruma. mungkin membuat teh gitu. Ya, betul. Iya, betul Aruma pinter. Caranya gimana Aruma kalau bikin teh? Aruma sering bikin teh nih pasti. Yang pertama, Eh, mm-mm, siap Merebus kan? air, Oke, rebus terus air. Kemudian, masukin kantong teh ke dalam gelas, oke, lalu, tunggu beberapa menit buat airnya mendidih, lalu terus tambahkan gula, terus diaduk, terus ya. teh jadi. Oke, ya mantap Aruma. Nah itu dia. Itu contoh sebuah algoritma. Jadi ada urutan ya. Kalau misal kebalik, nanti nggak jadi tehnya. Ya, jadi jangan sampai kebalik tuh. Mantap. Terima kasih Aruma. Nah, yang terakhir nih coba dari Rafa. Oke. Nah, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang Rafa sering temui, apa itu contohnya, Rafa? Boleh diberi contoh salah satu, Rafa? Apapun boleh. Mm-mm. Suaranya Rafa belum terdengar jelas di tempat Miss. Coba Rafa. Ya, me, apa ini tadi? Belum terdengar dengan jelas ya? Coba apa di tempat Miss saja yang kurang jelas nih. Contohnya apa itu Rafa? Suaranya masih belum terdengar jelas di tempat Miss. Kerjain tugas sekolah. Oh, ngerjain tugas sekolah. Nah, ini kedengeran suaranya sekarang, Rafa. Mantap. Nah, itu Rafa. Rafa boleh minum dulu, biar makin semangat, Rafa. Minum dulu boleh. Udah bawa minum belum? Boleh ambil minum. Ya, cemilannya disiapin juga boleh, Rafa. Ya, contohnya adalah mengerjakan tugas sekolah, betul ya. Jadi ketika Rafa mengerjakan latihan-latihan sekolah ya, latihan-latihan soal yang ada di sekolah, nah itu ada step by stepnya ya, ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Contohnya ketika mengerjakan soal matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, biologi dan lain-lain, pasti ada urutannya ya, teman-teman ya. Caranya, apalagi soal tentang perhitungan ya, apalagi tentang perhitungan, pasti ada urutannya teman-teman dari mulai rumus kemudian menentukan soal yang diketahui apa saja lalu yang ditanyakan ya lalu jawabannya kita bisa menuliskan gitu. Nah itu adalah contoh urutan teman-teman, berarti sudah paham semuanya nih. Rafa, Aruma, Lova dan juga Halisah sudah paham ya terkait dengan algoritma. Nah, kembali lagi ke materi. Di sini ada jaringan saraf buatan. Nah, ketika teman-teman mengerjakan sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu berkaitan dengan jaringan saraf yang ada di otak teman-teman semuanya di sini, ya. Jadi kita sebagai manusia sudah alamiah memiliki jaringan saraf. Kemudian, dengan adanya jaringan saraf, teman-teman bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan lancar. Nah, itu bisa urut ya, sesuai dengan sekuensnya. Urut dari step by stepnya, nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian, nah, bagaimana cara kerja AI supaya dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan ya. Biasanya kalau teman-teman ingin membantu, ingin mengerjakan tugas ya supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan AI sebagai alat bantu kita mengerjakan. Nah, itu dia. Makanya AI bisa memberikan hasil ya dari apa yang kita tanyakan atau yang kita perintahkan ya. Karena AI memiliki sebuah jaringan saraf buatan, teman-teman. Nah, jaringan saraf buatan ini biasanya ditulis menggunakan kode program. Ya, untuk yang sudah belajar bahasa pemrograman di sini ya, Rafa, kemudian Halisah, Lova, dan Aruma nih, kalau sudah pernah belajar bahasa pemrograman, nah ini dia. Jadi nanti kita bisa menuliskan sebuah jaringan saraf buatan untuk sebuah model AI atau model machine learning. Gitu. Ya, lanjut lagi berikutnya teman-teman. Nah, ini tadi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebuah jaringan saraf buatan adalah teknologi yang dibuat oleh manusia ya. Teknologi AI itu yang digunakan untuk meniru fungsi otak manusia, teman-teman. Seperti melakukan sebuah
kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi seperti membuat teh ya, kemudian memasak, lalu mengerjakan soal matematika, dan lain-lain. Kemudian berikutnya untuk menemukan pola. Nah, ini ada sebuah pola. Dulu pernah ya, teman-teman sudah pernah menemui pola pastinya. Misalnya ketika di matematika itu ada sebuah pola, ya, pola angka yang muncul. Nah, itu dia. Dia adalah sebuah pola. Kita bisa berpikir dan mengerjakan soal-soal tersebut karena kita memiliki sebuah jaringan saraf pada teman-teman ya, pada otak teman-teman gitu. Nah, ini supaya AI juga bisa berpikir layaknya seperti manusia, seperti kita, maka AI juga memiliki sebuah jaringan saraf buatan yang terdiri dari beberapa bagian. Nanti Miss akan tunjukkan teman-teman. Nah, untuk komponen-komponennya, kita perlu memerlukan sebuah dataset. Yang pertama, kita perlu memiliki sebuah dataset atau kumpulan data. Nah, dataset ini biasanya kita temukan dari berbagai sumber. Bisa dari Kaggle ya atau dari handphone teman-teman. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan sebuah gambar, gambar kucing, anjing misalnya atau kelinci gitu ya. Kita ingin mengklasifikasikan tiga jenis hewan. Nah, kemudian untuk gambar-gambarnya teman-teman bisa cari dari Google. Lalu kita download, kita satukan di dalam file. Filenya namanya kucing gitu. Lalu ada jenis-jenis kucing. Lalu kita masukkan semua gambarnya di sana. Atau kita mau foto langsung ya, ketika teman-teman jalan-jalan nih, ya ketemu kucing, kita foto di jalan, nah gitu-gitu. Itu contoh bagaimana kita mengumpulkan sebuah data. Atau bisa juga dengan cara yang lebih simple ya, cara lebih mudah lagi. Caranya teman-teman bisa menggunakan platform yang open source atau yang gratis teman-teman. Namanya salah satunya adalah Kaggle. Misalkan contohkan di sini. Nah, di sini ada sebuah platform ya. Untuk websitenya namanya adalah kaggle.com. Teman-teman bisa mencari sebuah dataset dan juga melihat banyak referensi untuk pembuatan AI, machine learning di sini ada ya. Teman-teman bisa masuk ke Kaggle, yang namanya kaggle.com ya, untuk websitenya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik pada bagian dataset. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian di dalam dataset tersebut ini banyak sekali. Kita bisa memilih, misalnya teman-teman ingin mencari sebuah classification model. Maka kita bisa klik pada bagian classification. Oh, ini ada Student Academic Stress Real World Dataset. Lalu ada apa lagi nih? Global Coffee Hold Dataset ya. Kemudian ada Telkom Customer Churn Dataset. Lalu ada Mobile Price Classification. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh dataset yang teman-teman bisa temukan di sini. Atau kita mau cari image ya, teman-teman bisa klik aja ketik namanya image classification. Nah, ini ada pistachio image dataset ya. Lalu ada card image dataset. Lalu ada jellyfish, ada jasmine, ada animal. Nah, ini kalau hewan-hewan teman-teman, kita bisa download datasetnya dari sini. Ini jauh lebih simple ya. Kenapa? Kita tidak perlu mengumpulkan satu persatu. Jadi udah berisi banyak sekali file yang didokumentasikan di sini. Tuh, ada berapa file? Banyak ya, 5.401 file. Isinya banyak sekali filenya di sini. Kemudian teman-teman bisa download, lalu kita gunakan kode program ya, gunakan bahasa pemrograman untuk membuat sebuah model AI dengan dataset tersebut, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, setelah kita mengenal dataset, berikutnya kita bisa menggunakan algoritma pelatihan. Nah, ini dia. Yang tadi kita sudah sebut-sebut ya, algoritma. Algoritma ini adalah sebuah urutan ya, sebuah urutan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kalau di sini algoritma pelatihannya untuk machine learning atau AI itu ada beragam, teman-teman ya. Bisa menggunakan machine learning yang sudah tersedia ya, namanya ada decision tree, kemudian ada naive Bayes ya, kemudian ada SVM, lalu ada banyak sekali ya, teman-teman nanti bisa cari di Kaggle juga. Kita ketik aja namanya algoritma ya. Algoritma, misalnya kita ingin classification ya. Algoritma classification. Classification ya. Kita tulis seperti ini teman-teman. Nah,
ini banyak sekali rekomendasi. Ada contoh-contoh proyeknya juga di sini, datasetnya juga ada, ya. Kemudian ada klasifikasi apa saja kita bisa lihat di sini contoh-contohnya teman-teman. Nah ini ada yang menggunakan random forest, namanya random forest ya. Lalu ada sentiment analysis, nah ini lalu ada KNN. Nah ini adalah contoh-contoh sebuah algoritma machine learning gitu. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali jenis-jenis algoritma ya yang ada di dalam machine learning. Oke, lanjut lagi berikutnya. Selanjutnya kita bisa membuat sebuah prediksi. Dengan adanya algoritma pelatihan dan juga dataset, maka teman-teman bisa melanjutkan membuat hasil prediksinya. Nah, untuk hasil prediksinya ini nanti teman-teman bisa dalam bentuk sebuah gambar ya. Misalnya dia bisa menentukan apakah dia gambar kucing atau gambar anjing atau atau gambar kelinci gitu ya. Jadi dia bisa menjadi sebuah gambar untuk hasil prediksinya. Atau kalau hasil prediksi yang lainnya nih, contohnya apa teman-teman? Yang sering teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hasil prediksi dari AI itu apa tuh? Ada yang sudah pernah pakai? Kalau di handphonenya teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah lihat tentang cuaca? Siapa yang sudah pernah melihat cuaca di handphone? Biasanya ada forecasting, teman-teman ya. Jadi ada ramalan cuaca. Oke, Rafa sudah pernah ya, Rafa ya. Sering ya, Rafa ya. Kemudian Lova, sudah pernah Lova melihat hasil ramalan cuaca? Sudah? Suaranya belum kedengeran, Lova. Oh, belum, belum. Oh, sudah. Sudah. Oke, Lova. Sudah ya. Oke, nah gitu Lova. Kemudian dari Aruma, apakah Aruma sudah pernah melihat hasil prediksi untuk weather, cuaca? Udah, Miss, udah pernah. Sudah pernah ya. Nah, itu adalah salah satu hasil contoh prediksi machine learning. Jadi itu menggunakan metode algoritma machine learning, teman-teman ya. Itu adalah salah satu contoh forecasting. Kemudian ada lagi, teman-teman. Contohnya adalah forecasting saham. Nah, ini teman-teman bisa cari. Ada forecasting, ada yang tahu apa itu saham? Ya, mungkin mama dan papa nih yang sering ya pakai untuk investasi ya. Di sana ada saham, teman-teman, stock forecasting. Kemudian masih banyak lagi ya. Dulu Miss pernah membuat project untuk skripsinya Miss itu forecasting untuk listrik teman-teman. Jadi berkaitan dengan beban listrik PLN Jawa Tengah sama daerah Bali, jadi Jawa Bali. Jadi kita bikin sebuah prediksi untuk beban listrik se-Jawa Bali gitu teman-teman. Nah, kemudian selain itu banyak sekali hasil forecasting yang bisa kita buat menggunakan machine learning atau AI. Coba kita ketik lagi, forecasting gitu. Keywordnya adalah forecasting. Nah, jadi kalau hasil forecasting seperti ini teman-teman, itu bukan hasil ramalan, bukan orang pintar ngeramal gitu ya teman-teman ya. Tapi ini tuh ramalan dari sebuah metode, teknik. Jadi ada teknik yang kita pelajari, ada rumusnya teman-teman. Jadi di balik sebuah machine learning itu ada matematikanya, gitu ya. Jadi di sana ada kumpulan dari matematika dikombinasikan dengan bahasa pemrograman. Nah, nantinya adalah sebuah machine learning jadinya gitu atau AI. Biasanya teman-teman kenal dengan AI sebutannya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ada sebuah forecasting with machine learning ini judulnya. Kita lihat ya teman-teman ya, ada contoh sebuah project di sini. Namanya forecasting with machine learning. Ada beberapa bagian di sini teman-teman. Ada step by stepnya. Yang pertama, kita akan hubungkan dengan library-nya. Tuh, jadi di sini kita lihat saja ya teman-teman ya, sebagai contoh nih. Jadi Miss akan berikan contoh projectnya seperti ini teman-teman ya. Tapi tidak harus yang mengerjakan seperti ini dulu teman-teman ya. Ada saatnya nanti. Ya, saat ini kita baru mengetahui saja ya, cukup mengetahui. Jadi Rafa, Aruma, Lova, dan Halisa cukup mengetahui dulu ya, tidak harus ngoding langsung seperti ini ya. Jadi tenang aja teman-teman. Oke, kalau kita belum pernah membuat memang kelihatannya apa ini, tulisan apa ini gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita bedah teman-teman, ini adalah sebuah bahasa pemrograman Python namanya. Ya, jadi bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh machine learning developer itu seringnya namanya Python yang kita pakai gitu. Terus selain Python ada JavaScript,
dan lain-lain. Banyak ya, ada R, ada yang kenal R. Nah, itu R juga bahasa pemrograman, khusus untuk statistika kalau R ya. Nah, ini contoh proyeknya teman-teman. Oke. Nah, itu contoh kode program ya. Kode program atau project forecasting gitu. Oke. Lanjut lagi ke slide ya. Misalkan tunjukkan slide lagi. Nah, di sini. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki kumpulan data atau kita sebut dengan dataset dan juga algoritma pelatihan dan prediksi, maka selanjutnya teman-teman akan mengenal tentang model bahasa besar. Ada yang pernah dengar apa itu model bahasa besar? Model bahasa besar itu teman-teman, ini adalah model bahasa yang sering teman-teman gunakan loh. Contohnya apa nih? Yang paling familiar nih, coba. Apa saja nih, Rafa? Rafa paling familiar yang mana aja nih yang ada di share screen Miss? Apakah ada yang sering Rafa gunakan? Dari mesin pencari, chatbot, atau Google Translate, atau asisten suara nih? Rafa paling familiar yang mana? Yang Oke, ChatGPT ya. Ya, udah sering pakai nih Rafa. Biasanya dipakai buat apa saja Rafa? Membantu Rafa mengerjakan daily activity, daily task? Iya. Beneran doang. Oh, oke. Ya, Rafa. Ya, oke, thank you Rafa. Kemudian dari Aruma, Aruma paling familiar yang mana nih? Oh, saya juga Yang paling familiar adalah nge-GPT. Oke, ChatGPT yang sering digunakan adalah ChatGPT ya, rumah ya. Oke, sudah familiar nih dengan MBB. Kemudian Lova, Lova paling familiar yang mana saja nih Lova? Adakah yang sering digunakan? Yang paling familiar itu yang pertama ChatGPT sama Oke. penerjemahan. Oke. Lova sering pakai ChatGPT dan juga Google Translate ya, penerjemah ya. Oke, mantap Lova. Ya, itu dia. Contoh dari sebuah MBB teman-teman atau model bahasa besar. Kemudian Halisah nih, sepertinya tadi Halisah ada kendala jaringan ya. Ini udah masuk lagi nih, masuk Zoom lagi nih Halisah. Oke, ini suaranya Miss sudah kedengeran belum di tempat Halisah? Tadi ada kendala nih teman-teman punya Halisa. Nah, Halisa kalau sudah stabil lagi zoomnya boleh dinyalakan audionya ya. Nah, jadi contoh MBB yang paling familiar di tempat Halisah nih yang sering digunakan sama Halisah yang mana aja nih? Apakah ChatGPT atau Google Translate atau mesin pencari ya, mesin pencari seperti Google atau search engine teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, lalu ada Microsoft Edge ya, dan lain-lain. Itu adalah contoh sebuah search engine atau mesin pencari. Gitu. Kemudian ada asisten suara. Nah, asisten suara ini teman-teman, kalau sekarang sudah ada AI ya di handphonenya teman-teman, pasti ada AI untuk memasukkan suara itu ya. Kita bisa bertanya langsung menggunakan suara kita. Ya, seperti tanya jawab langsung menggunakan suara. Hasil dari outputnya juga bisa dalam bentuk suara dan tulisan gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba nanti eksperimen lagi ya, yang masih belum familiar dengan asisten suara atau penerjemah dan juga mesin pencari, bisa dicoba nanti setelah kelas. Oke, ya lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini ada contoh gambar seperti ini, teman-teman. Nah, yang ada di tengah ini adalah contoh sebuah apa ini, teman-teman? Ada yang tahu gambar apa ini? Jaringan saraf buatan ya. Jadi ada jaringan saraf buatannya, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa coba cari di sini Google. Kita bisa pakai Google Chrome boleh. Kemudian Safari juga boleh ya. Kita pakai Google Chrome. Cari namanya jaringan saraf buatan. Nah, kita cari gambarnya teman-teman. Ya, untuk klik pada bagian gambar, teman-teman bisa klik di sini. Tuh. Jadi sebuah jaringan saraf buatan gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada sebuah input ya, lalu ada hidden dan juga output. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki dataset tadi, kita sudah ready ya. Datasetnya kita sebut dengan input teman-teman. Kemudian algoritma yang kita gunakan itu kita sebut dengan hiddennya. Jadi ada hiddennya ini filternya. Filter untuk memastikan apakah dia gambar kucing, atau dia gambar anjing, atau gambar kelinci, dan lain-lain. Kemudian hasil dari prediksinya
ya, itu adalah sebuah output. Contohnya tadi ketika prediksi cuaca. Nah, hasil dari prediksi cuaca besok pagi, kemudian siang harinya, malam harinya, ya, apakah dia hujan atau terang, ya, atau berangin dan lain-lain, itu adalah contoh hasil sebuah output dari AI gitu atau machine learning di sini. Ya, lanjut lagi teman-teman. Berikutnya, kita akan kembali di sini. Nah, ketika teman-teman menuliskan sebuah kata-kata, contohnya, warna langit adalah ya kita beri pertanyaan nih, kuis ke ChatGPT gitu ya. Kita mau iseng ngobrol sama ChatGPT gitu. Nah, kita kasih tebak-tebakan teman-teman ya. Contohnya tebak-tebakannya nih, warna langit adalah, kemudian ChatGPT akan menjawab biru. Nah, kenapa ChatGPT bisa menjawab biru? Siapa yang tahu teman-teman? Coba analisisnya teman-teman. Kira-kira kenapa nih? Kenapa ChatGPT bisa menjawab biru gitu? Ada yang tahu? Boleh teman-teman, jawabannya nggak harus benar ya. Bebas untuk menjawab teman-teman ya. Yang penting berani dulu untuk menjawab. Miss Appreciate. Oke, siapa nih yang berani untuk menjawab? Menurut teman-teman, hasil hipotesisnya teman-teman. Ya, hipotesis itu masih dugaan, dugaan jawabannya. Kira-kira karena ini nih gitu. Ada yang mau kasih hipotesisnya di sini? Kira-kira kenapa nih teman-teman? Kenapa ChatGPT bisa menjawab biru? Tadi masih berkaitan dengan dataset. Ya, kenapa ChatGPT bisa menjawab biru? Karena sebelumnya ChatGPT pernah belajar dengan adanya dataset yang pernah membaca tentang seperti ini, teman-teman. Warna langit adalah warna biru gitu. Jadi dia pernah menyerap sebuah informasi baik dari sebuah website atau dari file ya, dari artikel atau dari sebuah poster postingan ya, sekarang postingan-postingan di sosial media juga akan masuk diserap oleh AI teman-teman sebagai sumber datanya. Nah, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkini, terutama Gemini ya teman-teman ya. Gemini bisa menjawab pertanyaan terkini yang sedang terjadi ya, karena dia langsung terhubung dengan dataset atau database-nya yang dimiliki oleh Google. Nah, karena Google ini dia produksinya besar ya teman-teman ya. Dia perusahaan yang sangat besar, dia terhubung dengan dataset ya, akun-akun yang ada di YouTube ya. Jadi datasetnya bisa ambil dari YouTube, dari Instagram, dari Google sendiri dan lain-lain. Nah, jadi dia bisa menjawab jawaban yang up to date gitu. Kalau Gemini, kalau ChatGPT biasanya ada beberapa kapasitas yang tidak bisa langsung dia jawab. Nah, terutama tentang tokoh-tokoh nih. Kalau kita bertanya tentang seseorang ya, tokoh yang public figure misalnya. Nah, atau nama seseorang yang tidak teman-teman sudah sering temui gitu. Kita kadang bisa tanya ke ChatGPT, namun ChatGPT bisa menjawab dengan jawabannya ada batasannya teman-teman ya, karena adanya sebuah kebijakan, ada polisi ya, melindungi sebuah informasi yang privacy seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa ditentang oleh ChatGPT. Jadinya ada jawaban yang tidak bisa langsung dimunculkan di sana gitu. Nah, kalau di Gemini dia kadang bisa muncul teman-teman ya. Dia langsung bisa muncul. Kenapa? Karena database-nya langsung up to date ya dari Google. Jadi artikel-artikel yang ada di Google itu langsung terhubung dengan Gemini. Makanya dia bisa langsung muncul ya informasi yang terbaru. Nanti teman-teman bisa coba. Namanya adalah Gemini AI gitu. Ada yang pernah menggunakan Gemini? Ada? Oke, Lova sudah. Rafa juga sudah. Aruma sudah pernah Aruma? Rafa dan Lova sudah pernah nih. Aruma, apakah sudah pernah menggunakan Gemini? Udah, Miss. Sudah pernah juga. Oke, Aruma, good. Nah, kalau sudah familiar, nanti teman-teman bisa bandingkan ya. Jadi kita bisa eksperimen menggunakan Gemini dan juga ChatGPT. Atau AI lainnya lagi, boleh. Ada Copilot tuh, teman-teman. Kalau kenal Copilot, itu buatannya Microsoft ya. Ada AI namanya Copilot. Nah, itu boleh dicoba juga, teman-teman. Nah, sudah satu pertanyaan, kemudian dikasih di bagian beberapa AI. Lalu kita bandingkan hasil dari jawaban dari tiap masing-masing AI itu seperti apa. Yang lebih akurat yang mana. Nah, tiap-tiap AI pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pintar-pintarnya teman-teman aja menggunakan AI-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Berikutnya,
Setelah mengetahui tentang MBB ya, berikutnya di sini ada cara pembuatan perintah. Nah, nanti kita di sini praktik. Nanti akan praktik bagaimana membuat perintah atau prompt yang baik. Ya, caranya bagaimana? Nah, sepertinya teman-teman sudah sering nih untuk praktik ya. Kita langsung aja ke platform Algonova. Nanti teman-teman bisa masukkan username dan juga passwordnya. Apakah masih ingat teman-teman username dan passwordnya? Untuk Rafa, untuk username dan passwordnya kemarin Miss sudah kirimkan ke WhatsAppnya Mama ya. Nanti Rafa boleh tanya ke Mama username dan passwordnya ya, atau Miss bantu kirimkan juga bisa ya. Nanti kalau Rafa, oke, apakah Rafa masih ingat username dan passwordnya? Masih Rafa, username dan password untuk AI kelas ya, Rafa. Untuk yang Roblox dan juga yang Python nanti berbeda, Rafa. Jadi untuk kelas AI itu memiliki username dan passwordnya sendiri. Coba kita lihat di sini. Nah ini dia. Nanti Miss akan bantu kirimkan username dan password Rafa ya melalui chat Zoom. Nanti bisa dilihat di direct message Rafa. Untuk Aruma, Lova, dan juga Halisa, ya, kemarin Miss sudah kirimkan username dan passwordnya juga melalui WhatsApp. Boleh dilihat lagi ya, Arumalova dan juga Halisa. Nah, nanti kita masuk ke platform Algonova, kemudian teman-teman bisa klik pada lesson kedua. Nah, di lesson kedua ini, hari ini kita akan mulai menyelesaikan tugas-tugas, mulai dari nomor satu. Nah, untuk nomor satu masih sebuah soal opsi jawaban ya. Jadi di sini ada pertanyaannya tentang definisi model jaringan saraf buatan. Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan seperti ini ya, sekaligus belajar melalui AI. Jadi karena kita materinya juga AI ya, teman-teman ya. Kita akan praktik sekalian menggunakan AI untuk daily task kita mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, contohnya ketika teman-teman menemui soal seperti ini, ya, tentang definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Nah, teman-teman bisa cari informasi tersebut menggunakan AI. Nah, kita bisa copy aja seperti ini caranya. Coba, misalkan coba copy ya, definisi model jaringan saraf tekstual. Nah, teman-teman silahkan praktik untuk memberikan perintah atau prompt pada AI ya. Berikan penjelasan gitu ya. Contohnya seperti ini. Penjelasan tentang definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Nah, secara lengkap dan rinci. Misalnya seperti ini. Dah, kita klik enter lalu kita tunggu hasilnya teman-teman. Nah, jadi sekalian kita belajar ya, teman-teman ya. Kita belajar menggunakan AI. Jadi AI ini bisa kita gunakan sebagai bahan belajar teman-teman juga. Nah, misalkan contohkan caranya seperti ini, teman-teman. Kita bisa berdiskusi langsung dengan AI. Oh, ternyata ada definisi umumnya. Teman-teman bisa baca dari sini ya. Nah, kemudian kita kita bisa tahu bahwa sebuah ANN atau jaringan saraf buatan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, ternyata seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk struktur dasarnya apa saja? Oh, ada input layer, lalu ada hidden layer, dan juga output layer. Ini tadi sudah kita pelajari ya, teman-teman ya. Contoh gambarnya tadi sudah pernah Miss tunjukkan tuh, yang ada lingkaran-lingkaran itu ya. Coba kita klik di sini. Nah, ini dia, ada input, ada hidden, dan juga output. Nah, ini adalah contoh yang tadi sedang kita bahas, teman-teman. Gambarnya seperti itu. Lalu berikutnya ada komponen utama ANN. Oh, ternyata ada rumusnya ya. Ada rumusnya juga, teman-teman bisa tahu dari sini. Lalu ada proses ANN. Oh, ada beberapa bagian tuh. Ada forward propagation ya. Lalu ada backward propagation, dan juga training dan turning. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa jawab soal-soal nomor satu. Nomor dua ya menggunakan cara yang tadi Miss contohkan. Kalau sudah selesai, bisa lanjut ke nomor tiga. Nah, nomor tiga ini adalah poin-poin ya, contoh-contoh prompt yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Teman-teman silakan bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Kita pindahkan ke bagian kiri untuk yang bagus, lalu perintah yang buruk atau prompt yang buruk bisa diklik, kita tarik di sebelah kanan. Nah, jadi silahkan teman-teman pindahkan semua contoh prompt yang ada di sini ya, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Maksudnya baik dan buruk itu bagaimana? Yang baik ya, penulisan prompt yang baik adalah yang lengkap teman-teman ya. Yang pertama harus lengkap. Nah, jadi jangan sampai yang general, tapi penulisannya yang lebih spesifik. Contohnya ketika kita ingin menulis sebuah puisi. Nah, puisinya tentang apa ya? Judulnya apa? Temanya apa? Terdiri dari berapa baris
ya. Lalu kalau ada kata-kata yang ingin ditambahkan, gaya bahasanya seperti apa? Nah, teman-teman bisa tuliskan secara rinci. Nah, kalau yang general, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini kurang baik ya, teman-teman ya. Tulis puisi tentang musim panas. Nah, ini kurang kurang bagus. Kenapa? Karena tidak terlalu jelas ya. Maksudnya puisi tentang musim panas itu yang seperti apa? Itu ada banyak sekali kemungkinannya. Nah, supaya lebih jelas, maka teman-teman bisa tuliskan kode programnya yang rinci dan detail. Nah, contohnya seperti itu. Oke, itu untuk nomor 3. Nanti teman-teman bisa untuk latihan ya, yang sudah nanti boleh disampaikan sama Miss. Oke, Miss akan contohkan selanjutnya untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada latihan teman-teman. Tugasnya teman-teman adalah menggunakan ChatGPT ya atau AI tadi yang sering kita pakai untuk membuat sebuah surat. Kita akan menuliskan surat kepada teman ya. Misalnya kita mau membuat surat. Nah, kalau sekarang kita bisa langsung chatting ya di WhatsApp gitu ya, teman-teman ya. Kalau zaman dahulu biasanya untuk orang tua ya, teman-teman. Nah, itu biasanya orang-orang tua kita dulu bisa biasanya berkirim pesan menggunakan surat, teman-teman ya. Bahkan sekarang juga masih menggunakan surat ya untuk keperluan yang resmi. Nah, itu biasanya kita menggunakan surat. Nah, kalau di sini kita mau latihan menggunakan surat untuk berkirim pesan kepada teman. Nah, siapa yang udah pernah bikin surat nih untuk ke teman ya, surat teman. Kita coba buat tapi pakai AI ya teman-teman ya. Kita bisa pakai AI. Yang pertama, ada syarat-syaratnya nih teman-teman. Kita perlu tahu. Oh, surat itu harus ditulis dengan cara informal, lalu hidup dan juga emosional. Nah, ini ada customize ya. Teman-teman bisa gunakan syarat-syarat tersebut, kita gunakan di dalam prompt teman-teman. Nah, setelah itu, jelaskan 2 sampai kejadian penting terkini dalam hidupmu. Nah, coba kalau kejadian seperti ini, ya, pengalaman seperti ini, tiap orang pasti beda-beda. Contohnya Rafa, Aruma, Lova, pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda juga ya. Nah, nanti bisa dituliskan, diceritakan kepada AI, ya, kepada ChatGPT. Bagaimana pengalaman Aruma, bagaimana pengalaman Lova, bagaimana pengalaman Rafa, gitu. Jadi supaya ChatGPT bisa memahami pengalaman teman-teman. Nah, bisa dituliskan secara rinci. Setelah itu, berikutnya, nah ini dia. Bagaimana perasaanmu tentang kepindahan temanmu? Nah, jadi teman-teman bisa jelaskan nih apakah teman-teman sedih atau senang ya untuk kepindahan teman-teman kepindahan teman ya. Jadi misalnya di sini teman-teman itu punya seorang bestie gitu ya, seorang teman yang mau pindah ke kota lain gitu ya. Mungkin ada yang pernah mengalami nih ya, tiba-tiba temennya atau tetangganya nih ya sering main bareng nih ya. Waktu di sekolah sering main bareng, tiba-tiba dia pindah kota. Nah, untuk itu kita bisa berkirim pesan supaya bisa saling terkoneksi gitu. Kalau sudah, lanjut lagi. Akhiri surat dengan mengucapkan harapan terbaik. Nah, kita bisa saling berikan sapaan, lalu doa yang terbaik ya untuk teman kita yang sedang pindah kota gitu. Nah, setelah itu kita akan buka dokumennya, teman-teman. Kita akan menggunakan Google Document di sini. Ada sebuah Google Document, kita klik aja, teman-teman. Di warna biru, dokumen itu diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti silahkan teman-teman bisa tulis hasil suratnya. Ya, perintahnya itu untuk promptnya, teman-teman. Perintahnya bisa dituliskan di sini, lalu hasilnya dituliskan di sini, seperti itu. Nah, caranya kita bisa copy terlebih dahulu. Kita klik pada bagian file. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini masih proses, teman-teman. Ada yang sudah pernah menggunakan Google Document di sini? Lova, Ruma, dan Rafa? Ada yang pernah menggunakan Google Document? Saya pernah, Miss, Oke, Aruma sudah pernah. Waktu itu menggunakan Google Document untuk apa, Aruma? Apakah mengetik? untuk mengetik kebetulan tugas Oke, sekolah. untuk mengetik tugas sekolah ya. Ini sama seperti Microsoft Word itu ya, Aruma ya. Nah, untuk Laufa dan juga Rafa nih, mungkin sudah pernah menggunakan Microsoft Word. Nah, dia versi online-nya, teman-teman ya. Kalau Microsoft Word itu kan aplikasi desktop ya. Kalau Google Document ini, dia sistemnya cloud, teman-teman. Jadi dia bisa ngetik by online gitu. Jadi tersimpan secara online di sana. Namanya Google Document. Nah, ini buatan produk Google ya, Google Document, Google Drive, Google Foto ya, dan lain-lain. Masih banyak lagi nih.
Nah, kalau sudah, tadi teman-teman caranya bisa klik pada bagian file, lalu kita klik make a copy, ya. Make a copy atau buat salinan. Nah, setelah kita salin di Google Drive saya, lalu kita klik buat salinan. Nah, setelah itu teman-teman bisa tulis prompt dan juga hasil dari prompt teman-teman di sini. Ketika sudah dituliskan, kita bisa cari link untuk membagikan link tersebut. Ya, biasanya ada klik bagikan di pojok kanan atas. Nah, di sini ada bagikan. Kita klik di sini aja, teman-teman, untuk mendapatkan link untuk membagikan. Oke, karena masih proses, kita tunggu dulu. Masih loading ya. Nanti teman-teman silakan dibuka dulu platform Algonovanya. Setelah itu membuka lesson kedua. Lalu kita kerjakan nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, untuk nomor yang keempat tadi Miss contohkan seperti ini caranya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan link untuk membagikan, kita nanti kumpulkan linknya di sini. Nah, ini ada sebuah link yang bisa kita bagikan di sini teman-teman. Ya, ini ada kotak. Kita bisa kirimkan linknya di sini. Tuh. Nah, linknya dapatnya dari mana, Miss? Dari sini ya. Ketika kita sudah menyalin, kita klik pada bagian bagikan. Kemudian kita pilih yang untuk membagikan link. Jadi kita jangan membatasi orangnya, teman-teman. Jadi bisa dilihat oleh semua orang gitu ya. Kita pilih dulu nanti. Oke, nah ini dibatasinya diklik dulu. Lalu kita pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, setelah seperti itu, kita klik aja salin link. Setelah disalin, kita klik selesai. Kemudian kita klik lagi di bagian platform Algonova dan kita paste di sini ya, kita paste di sini. Lalu kita kirimkan. Send. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil terkirim seperti ini, kita bisa simpan. Caranya bisa diklik centang yang warna hijau seperti itu. Nah, itu untuk contoh nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, ya, teman-teman bisa lanjutkan untuk membuat surat resmi. Oh, ini ada surat resmi. Ada beberapa requestnya ya, teman-teman bisa kerjakan sama seperti di nomor 4 tadi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Rafa, Aruma, Lova, dan juga Halisa. Sebelum kita lanjut praktik nih. Ada? Ada? Belum? Ada? Belum ada? Belum ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada yang mau ditanyakan, Miss akan stop share. Kemudian, Rafa? Oke, Rafa? Sekarang. Iya, betul. Akunnya Rafa sudah diterima belum? Coba Miss carikan ya. Akunnya Rafa. Sepertinya tadi Miss sudah ketemu nih. Oke, Miss copy dulu. Jadi akun user dan passwordnya Rafa nanti ada di chat Zoom ya. Miss kirimkan di chat Zoom. Oke, Lova, kemudian Aruma, ya, boleh mulai di share screen. Rafa juga boleh mulai di share screen nih. Teman-teman silahkan bisa untuk share screen ya. Cara share screen-nya apakah sudah tahu teman-teman? Caranya kita klik pada bagian share warnanya hijau di bagian tengah bawah. Itu ada share atau bagikan. Nah, kita klik aja di sana teman-teman. Oke, Aruma sudah berhasil. Kemudian Rafa dan juga Lova nih, boleh di share screen juga. Oke, Rafa, Miss sudah kirimkan di chat Zoom. Itu ada username yang atas, lalu passwordnya 4 angka setelahnya ya. Rafa bisa klik di bagian chat Zoom. Itu ada username, password. Oke. Nah, boleh di-share screen juga nih, Rafa, rumah. Oke. Rafa. Bentar, Oh aku iya. device ini dulu. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa, rumah boleh. Miss tunggu. Nah, ini Rafa sudah share screen juga nih. Oke, good, Rafa. Nah, selanjutnya Rafa bisa mulai untuk membuka platform Algonova. Oke, Miss kirimkan linknya juga ya teman-teman ya. Mungkin yang belum berhasil masuk, Miss akan kirimkan dulu di chat Zoom. Kita bisa lihat di sana, itu ada link untuk masuk ke platform Algonova. Lalu untuk username dan passwordnya ada di chat WhatsApp ya. Miss sudah pernah kirimkan username dan passwordnya. Yang masih lupa atau belum ketemu boleh disampaikan sama Miss. Oke. Nah, ini dia. Lova, apakah sudah berhasil? Ada kendala? Coba kita cek dulu satu-satu ya. Nah, ini dia. Rafa sudah bisa masuk ke Google ya. Kemudian Aruma juga sudah mulai share screen. Kemudian kita masuk ke platform Algonova. Oke, Aruma.
Nah, rumah bisa kembali, kemudian username dan password kelas yang AI dengan yang sebelumnya sepertinya berbeda ya, betul Aruma? Atau sama? Kita coba Hmm, masukkan. Oke, coba kita masukkan Aruma. Kita cek dulu ya. Nanti kalau masih belum muncul, kita cek lagi untuk akunnya Aruma. Yang Aruma Dewi Prameswari itu bukan username-nya. iya. Iya, betul ya. Oke. Nah, dimasukkan dulu Aruma. Ini sekitar aroma. Oke, Miss kirimkan di chat Zoom ya, Aruma ya. Ini Oke, agak oke. panjang. Oke, Miss kirimkan di chat Zoom, di direct message ya. Oke, ini dia. Yang ini. Ya, ini ada lagi yang masih terkendala. Coba Miss lihat dulu ya. Untuk Aruma sudah, Rafa juga sudah Miss kirimkan. Kemudian untuk Lova, apakah sudah bisa masuk ke platform Algonova? Share Boleh sambil screen-nya makan masih nggak? hitam nih. Oke, oke, Rafa. Tunggu sebentar, Miss lihat dulu. Ya, betul itu Rafa. Tas AI. Boleh sambil makan nggak? Oh, boleh, boleh, Rafa. Boleh sambil makan. Iya, Rafa. Ya, kemudian untuk Aruma, Lova. Nah, ini Aruma masuk dulu passwordnya yang belakang itu. Oke, Aruma. Passwordnya 4 angka di belakang yang Miss kirimkan itu ya. Oke. Oke, sip. Aruma. Tuh. Lova, share screen-nya masih hitam di tempat Miss. Coba Miss lihat dulu nih. Apa Masih tuh? layarnya masih hitam nih, Lova. Apakah ada kendala, Lova? Miss, sorry, Oke, Aruma, ya. ini passwordnya nggak bisa ya? Oh, belum bisa. Coba kita cek dulu. Arumanya A-nya double, Aruma. A-nya double ya, paling depan itu. Aruma, A-nya Oh, double. oh Iya. iya. Coba kita cek lagi nih. Aruma. Aduh. Iya, A-nya double ya. Kita geser ke kiri, Aruma. Kemudian Wih, Rafa. Oke, sudah bisa mulai mengerjakan ya, Rafa. Kemudian Lova. Oke, Lova ini untuk share screen Lova masih belum muncul di tempat Miss. Lova boleh mulai share screen ulang lagi ya. Sepertinya masih belum kelihatan share screen-nya Lova di tempat Miss. Lova boleh mulai share screen ulang. Miss, Oke, Aruma. ini username aku udah benar. Ya, kemudian passwordnya kita masukkan juga. Ah, Aruma, Arumanya hanya double Aruma. Yang di depan itu, yang Oh Miss ya, kirimkan. hanya double. Sorry, sorry, Miss. Hanya double Aruma. Nah, gitu. Passwordnya yang 4 angka itu. Oke. Oke. Ya, kita masukkan 4 angka berikutnya. Oke, sudah bisa ya rumah ya. Semoga Thank bisa you, nih. Miss. Sorry. Iya, rumah nggak apa-apa. Coba dulu. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita klik pada bagian course. Nah, kursus nih. Saya ingin melihat itu diklik dulu. Ada mapnya ya. Hari ini kita masuk ke lesson kedua. Yang mana? Nah, lesson kedua itu nomor 1, Lova ya. Nomor 1, Aruma. Oke, sudah mulai. Kita buka. Oke, Lova, apakah ada kendala? Untuk platform Algonovanya, apakah sudah bisa login, Lova? Oke, kita share screen ulang ya, Lova. Sepertinya share screen-nya tadi belum kelihatan. Ya, kita coba share screen ulang lagi, Lova. Rafa dan juga Aruma bisa lanjut ke nomor 1, 2, dan seterusnya ya. Bisa menggunakan AI, Aruma. Jadi kita sambil buka ChatGPT. Aruma sudah sering pakai AI apa nih biasanya? ChatGPT atau Gemini? Boleh pakai salah satu. Boleh Gemini, boleh ChatGPT. Nah, ini punya Aruma unik nih. Untuk ininya di bagian atas ya, yang Iya. ya, dibalik nih punya Aruma. Sejak kapan Aruma bisa kayak gitu? Nggak tahu, Miss. Tinggal dari laptopnya. Oh, dari laptopnya. Oke, Aruma. Nah, ini Lova lagi mulai share screen. Coba kita tunggu dulu. Masih hitam layarnya nih ya, Lova. Kenapa ya, Lova ya? Share screen-nya masih hitam. Coba kita tunggu dulu. Ah, sudah muncul sekarang.
Oke. Ya, Lova, kita klik pada bagian masuk ke pelajaran. Kita klik di sini ya, masuk ke pelajaran. Oh, sepertinya ini Lova, akunnya masih Python. Python ini. Untuk username dan passwordnya coba Miss kirimkan ya untuk Lova ya. Apakah sudah sama atau belum nih? Coba Miss kirimkan di direct message di chat Zoom ya Lova. Coba boleh diklik di bagian chat Zoom. Nanti Miss kirimkan di sana Lova. Wah, ini Direct gimana? message. Ya. Oke Rafa, tunggu sebentar. Lova. Nih untuk username dan passwordnya Miss kirimkan di chat Zoom saja. Ada Lova 2. Nah, itu username-nya, lalu password-nya 4 angka di belakangnya Lova. Nah, ini kita masuk ke sini, Learn Algo Nova, lalu kita klik di sini Lova. Oke, setelah itu kita masukkan username dan password-nya ya, login as student Lova. Oke, sudah bisa Lova. Kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss Lova. Oke, kita coba dulu ya. Kita masukkan username dan juga password yang ada di direct message. Miss sudah kirimkan. Ya, ada 4 angka di belakangnya itu untuk passwordnya Lova ya. Kita masukkan lagi. Oke, kita tunggu dulu Lova. Sepertinya masih loading ya, masih on process nih. Kemudian Rafa, sudah sampai di mana Rafa? Klik di bagian sini Rafa, kita klik silang. Nah, ini ada silang, diklik dulu tanda silangnya. Klik, oke. Aruma sudah mulai mengerjakan nomor 2. Oke, mantap Aruma. Lanjut lagi, Rafa bisa klik selanjutnya tuh. Ada selanjutnya ya. Nanti kita klik di nomor 1, Rafa. Kemudian untuk Lova, kita masuk ke... Masalahnya udah meninggal. Ya, Rafa, kita langsung ke nomor 1. Klik selanjutnya. Nah, itu ada materinya tadi ya, terkait materi hari ini tuh. Boleh dibaca-baca dulu, biar bisa ngerjain nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh, Rafa. Enak banget. Iya, banyak banget. Nggak harus dibaca sekarang ya, boleh sambil ngerjain, Rafa. Jadi klik dulu selanjutnya, gitu. Nah, lanjut ke nomor 1, Rafa. Ada pertanyaan apa ini? Pilih definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Nah, definisinya yang mana nih, Rafa? Rafa bisa jawab pertanyaannya, bisa dibaca satu-satu kalau Rafa sudah paham, atau kita bisa search di AI dulu. Kita minta bantuan AI untuk memberikan definisi tentang jaringan saraf buatan tekstual, supaya Rafa jauh bisa memahami, ya, bisa lebih memahami, gitu. Oke, Lova masih masuk ya ke username dan passwordnya nih. Tunggu dulu. Oke, masih loading ya, masih proses. Kita tunggu dulu saja, Lova. Oh, ini sepertinya Lova masih terkendala jaringan ya, agak nge-lag dikit ini. Kita tunggu dulu, Lova. Untuk Aruma nih, Halisa juga tadi ada kendala jaringan, teman-teman, sepertinya. Ya, jadi dia belum bisa join. Nanti nyusul lagi nih. Oke. Lova. Ah, tunggu dulu nih. Lova masih on proses. Oke, sudah muncul. Oke, Lova, kita share screen ulang nih. Oh, Lova sepertinya keluar Zoom dulu karena koneksi internetnya terganggu nih. Oke, Lova dan juga Aruma boleh dilanjutkan ya. Nah, ini Lova. Lova masih ada di Zoom nggak nih? Coba kita cek. Oh, belum. Uh, Oh iya, Rafa, udah bisa Rafa. Semangat Rafa, Aruma. Yeay, berhasil nih nomor 1, Rafa. Lanjut ke nomor 2. Kalau Rafa sudah selesai nomor 1. Nomor 2 ada pertanyaan apa itu? Apa fungsi utama Prom ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan? Apa itu fungsinya? Kita bisa berikan informasinya menggunakan AI, Rafa. Apa itu fungsi utama Prom? Wow, pintar, Rafa. Lanjut lagi ke nomor 3. Kalau sudah paham bisa lanjut ke nomor 3, Rafa. Dan juga Aruma.
Nah, ini nomor tiga ada perintah yang bagus dan perintah yang buruk ya. Ada dua jenis. Yang mana yang baik dan mana yang buruk kita bisa drag and drop ya. Kita drag and drop lagi. Nah, nanti kalau sudah yakin, Rafa dan juga Aroma bisa centang. Kita centang untuk mengetahui hasil dari jawabannya ya. Kalau masih kurang tepat bisa kita perbaiki lagi. Oke. Yeay, berhasil Rafa. Kemudian lanjut lagi Rafa, nomor 4. Keren. Nah, Rumah bisa sambil belajar dulu nih. Oke, ada masih beberapa opsi nih. Rumah bisa pilih-pilih lagi. Kira-kira mana yang perintah yang buruk, mana yang bagus. Kita bisa pindahkan nih, Rumah. Yang detail, yang rinci, yang lengkap, itu perintah yang bagus. Nah, perintah yang buruk itu yang tidak spesifik, yang terlalu general. Nah, itu juga merupakan perintah yang tidak baik ya, kurang bagus gitu. Kenapa? Kopi itu control C kan? Oh ya, copy itu Ctrl C, betul Rafa. Pinter Rafa tahu ya. Ya, kalau mau paste ya, paste nanti Rafa bisa pakai Ctrl V. Ada V itu untuk paste. Oke. Ya, itu adalah shortcut pada laptop ya, Windows. Ya, mantap Rafa. Bisa masuk dulu nih. Rafa udah pernah punya akun Google belum? Kalau udah pernah punya akun Google, bisa masuk tuh Rafa. Nanti ada historinya ya. Jadi kalau Rafa masuk ke AI, ke ChatGPT, nanti historinya akan tersimpan. Jadi nanti suatu saat kalau Rafa pengen cari lagi, dia muncul di sana. Gitu. Oke Rafa. Kemudian Aruma. Oke, good Aruma. Sudah bisa ya. Lanjut lagi ke nomor 4 Aruma. Nah, ini dia nomor 4. Gunakan ChatGPT untuk menulis surat kepada teman. Nah, Aruma bisa pakai ChatGPT untuk linknya. Coba bisa kirimkan juga nih untuk ChatGPT-nya. Kita bisa pakai OpenAI ChatGPT itu ya. Atau Aruma mau pakai Gemini juga boleh ya. Bebas nih mau pakai Kalau AI yang misalnya dia mana. dibikin link gimana? Oke, Rafa, bagaimana? Mau bikin? Ini cara jadiin link gimana? Oh, jadiin link gimana? Oke. Nah, ini di copy dulu, Rafa. Suratnya di copy dulu. Udah di copy belum? Kita copy dulu ya. Cara copynya kita scroll ke bawah atau ke atas. Kita cari tombol copy. Ya, kita cari tombol copy. Kita scroll dulu. Ah, ini ada tombol copy nih. Rafa bisa Ah, klik di sini. Tuh dia, salin ya. Kalau sudah disalin, Rafa bisa kembali ke platform Algo Nova lagi. Kemudian kita klik dokumen. Nah, ini ada dokumen, tulisan dokumen diklik dulu, Rafa. Nah, ini udah muncul. Kalau sudah kita make a copy, Rafa, kita bisa klik pada bagian file, lalu make a copy. Nah, make a copy yang mana? Yang itu dia. Lalu kita make a copy lagi, kita klik. Nah, di sini nanti Rafa akan menuliskan hasil dari ChatGPT-nya pada hasil ya, nomor nomor berapa tadi? Hasil ya. Oke, sudah Rafa? Tadi hasil apa itu Rafa? Hasil ucapan atau hasil surat untuk teman? Hasil surat. surat untuk teman, ya. Oke, kalau sudah kita dapatkan linknya, bagaimana caranya? Rafa bisa klik pada bagian share. Di bagian atas itu ada share. Kita klik di sini, Rafa. Ya, anyone with the link, lalu copy link. Setelah itu kembali lagi ke Algonova. Ah, ini Lova sudah join kembali. Halo Lova, sudah kembali lagi ke Zoom? Tadi sepertinya Lova masih ada kendala dengan jaringannya ya, Lova ya. Coba kita tunggu dulu, Saya, Lova. Iya, ini Iya, Miss, sepertinya. lagi ada kendala. Ah, oke, Lova. Wifi-nya ya, internetnya mungkin ya, Lova. Miss mau tanya, itu Ya, yang Miss kasih yang apa itu yang link itu ya. setiap setiap saya masuk itu ke Python terus. Oh, yang Miss kirimkan itu langsung ke Python. Boleh langsung di Iya.
Exit dulu Lova, kita exit dulu, kemudian kita login menggunakan akun baru gitu. Karena Lova sepertinya punya beberapa akun ya, ada kelas Python, ada kelas AI. Nah, jadi kita masing-masing memiliki username dan password yang berbeda, Lova. Jadi Lova bisa share screen dulu, coba nanti Miss tunjukkan. Kita log out dulu, Lova. Setelah log out, kemudian kita masuk menggunakan username dan password yang Miss kirimkan pada chat Zoom, tadi Miss sudah kirimin. Coba Miss kirimkan ulang ya, Lova ya. Karena tadi Lova sepertinya, iya, tadi ada live Zoom. Coba kita kirimkan lagi. Lova. Oke, chat Zoom Lova ini dia. Oke, sudah Miss kirimkan lagi, Lova. Nanti Lova bisa klik di sini ya. Itu ada username yang di atas, lalu passwordnya yang bawah nih, ada di direct message. Oke, ya itu dia Lova. Oke, sudah bisa ya. Lova boleh mulai untuk masuk lagi menggunakan username dan juga password. Lalu kita share screen Lova. Oke, nah ini dia. Aruma sudah mulai mengerjakan ya. Ada perintah untuk prompt ChatGPT-nya. Sudah kita tuliskan. Lalu ada persyaratannya tuh. Aruma bisa copy. Cara kopinya kita klik Ctrl C. Atau copy ya. Kita klik copy. Oke. Atau menggunakan shortcut yang ada di keyboard, kita bisa pakai Ctrl V. Ctrl C ya untuk copy. Lalu untuk paste, kita bisa pakai Ctrl V. Oke, Miss. Oke, Rumah. Kalau sudah, bisa kita klik pada bagian ChatGPT ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ah, ini Aruma belum login ya. Bisa login lagi nih. Aruma udah pernah login belum di ChatGPT? Belum pernah ya. Oke, kalau belum pernah, nanti Aruma bisa masuk menggunakan akun Google. Ya, jadi kita bisa masuk menggunakan Continue with Google. Kalau Aruma Aku sudah punya cara bikin email, dokumen gimana? Aku udah pencet dokumennya tapi oke. Cara bikin dokumennya bagaimana caranya? Rafa bisa klik pada bagian dokumen yang sebelumnya di nomor 4. Kita klik lagi dokumen di nomor 4. Ya, Rafa, kembali oh, ke jangan platform. lupa. Nah, di nomor 4 tadi ada dokumen yang warnanya Oh, ungu. apa? Iya, kita klik di sini lagi, lalu make a copy. Rafa bisa make a copy. Caranya klik pada bagian file, lalu make a copy lagi. Oke, caranya sama seperti sebelumnya ya, Rafa ya. Oke, lanjut lagi, Rafa. Kemudian Aruma, lanjut menuliskan promptnya di sini. Nah, tidak perlu login juga nggak apa-apa nih. Sepertinya sudah bisa masuk ya. Oke, good, Aruma. Lanjut lagi penulisan promptnya. Kemudian untuk Lova, apakah sudah bisa masuk username dan passwordnya? Lova bisa mulai di share screen ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss. Untuk masuk ke platform Algonova kelasnya yang AI, kita menggunakan username dan password yang Miss kirimkan tadi. Ada username passwordnya itu yang terbaru ya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke lesson kedua loh Pak. Lesson kedua nomor 1, 2, dan 3 itu menjawab soal-soal. Nah, untuk penjawaban soalnya, Lova bisa menggunakan AI ya. Jadi kita sambil buka ChatGPT. Miss kirimkan lagi ya. Untuk link ChatGPT-nya, kita akan masuk menggunakan chatgpt.com. Lalu untuk masuk ke platform Algonova, kita bisa menggunakan learnalgonova.id. Miss kirimkan di chat Zoom ya. Nanti Lova bisa lihat, bisa dicek di chat Zoom itu ada link chatgpt.com dan juga learn.algonova. Oke, ini dia Rafa sudah berhasil ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, boleh. Oke, kita paste lalu kita kirimkan. Bagus, Rafa. Kemudian Aruma sedang copy lagi ya. Ada persyaratan-persyaratan yang custom ini. Kita copy, kemudian apakah sudah jadi suratnya Aruma? Kalau Aruma terkendala, boleh disampaikan sama Miss Aruma. Apakah Aruma terkendala sesuatu? Miss, bentar. Oke, apa itu kendalanya? Oh, masih mau mencoba lagi? Boleh. Oke, nah ini dia. Aruma bisa jelaskan nih ceritanya ya. Aruma bisa tuliskan, Hai, namaku Aruma.
Kemudian aku ingin menuliskan surat kepada temanku yang bernama ini gitu. Kemudian, oke. Nah, informasinya sudah diberikan ke AI, baru kita Bu, ketik. Iya, Rafa, halo. udah. Sudah, oke, good, Rafa, sudah berhasil. Sudah berhasil ya, good job, Rafa. Kalau sudah berhasil, langkah berikutnya, Rafa bisa lanjut lagi nih. Kita klik di nomor 2. Kita back dulu, kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. 2, tuh dia. Ada keterangan apa di sana? Ada MBB ya, terkait Miss, model. Oh iya, Lova, ini adakah kendala? habis kita masuk ke link ChatGPT-nya kita ngapain, Miss? Oke, Lova, apakah Lova sudah masuk ke platform Algonova, username dan Sudah, passwordnya? Miss. Apakah sudah bisa? Oke, sudah Sudah. masuk ke lesson 2, Lova? Sudah, tadi sudah Sudah? ada. Oke, lesson 2 nomor 1, apakah sudah dikerjakan, Lova? Nomor 1? Iya, coba. Iya, coba Miss tunjukkan ya. Lova, boleh mulai untuk share screen? Kita coba Sibuk. share screen dulu. Iya, kita share screen dulu, Lova. Untuk share screen-nya, Lova bisa klik tombol share atau Sabar, bagikan kita ya share di bagian dulu. bawah. Kita Share coba share dulu. screen dulu ya. Oke, caranya bisa klik di bagian share atau bagikan di bagian bawah itu. Oke, Lova. Oke, Miss. Ya, Miss tunggu ya. Oh, ini aku gimana, Bu? Aku Oke, Rafa, ada kendala apa di situ? Nah, mau itu dia. Coba, Rafa udah menggunakan AI belum? Kita gunakan AI, Rafa. Untuk promnya bagaimana? Boleh dituliskan. Rafa bisa latihan. Nah, sambil Miss lihat progres dari Lova ya. Ini karena Lova tadi masih terkendala nih. Coba share screen dari Lova masih loading ya. Kita tunggu dulu. Oke. Agak nge-lag lagi nih Lova sepertinya. Atau yang share screen dari Miss saja nih Lova. Yang share screen dari Miss ya dulu nggak apa-apa Lova. Karena sepertinya kalau Lova share screen ya ada kendala untuk jaringannya. Kita tunggu dulu nih, masih nge-lag. Lova masih agak nge-freeze ya. Videonya masih nge-freeze. Oke, kita tunggu dulu Lova. Sambil menunggu Miss coba lihat Aruma dan juga Rafa. Aruma kalau sudah dapat suratnya nanti bisa di-copy dan kita buat pada Google Document ya. Aruma bisa menemukan Google Document, lalu kita paste di sana hasilnya. Lalu kita cari linknya untuk membagikan, kita kumpulkan di dalam platform. Oke, apakah dia mau ditanyain dari Aruma? Sebentar, Miss, aku butuh bantuan. Oh iya, apa itu bantuannya? Boleh, Aruma? Ini kan di copy berarti ya, Kak? Ya, betul. Terus Kita habis copy. itu Oh iya, ke habis itu kita ke platform Algonova lagi. Kita masuk ke platform Algonova lagi. Oke, masuk ke pelajaran. Kemudian kita klik di nomor 4 itu ada dokumen warna biru. Kita klik di situ, Aruma ya. Kalau sudah, kita buat copy, make a copy Aruma. Caranya klik pada bagian file di pojok kiri atas. Kemudian kita klik make a copy. Kalau sudah make a copy, kita klik lagi make a copy. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini Lova masih terkendala jaringan. Jadi, oke. Ya, kita Yay. tulis di sini ya, Aruma. Oke, betul. Kita tulis di sini ya untuk perintah dan juga hasilnya. Menuliskan surat kepada seorang teman. Oke, perintahnya yang mana? Kemudian hasilnya yang seperti apa? Kita bisa paste di sini. Cara paste atau paste, ya, rumah bisa klik Ctrl V. Kita klik bareng-bareng tuh. Ctrl V. Ya, sudah bisa. Oke, good, Aruma. Karena sudah berhasil, langkah berikutnya untuk mendapatkan link, Aruma bisa klik pada bagian share. Di bagian kanan atas itu ada share. Kita klik saja, lalu kita klik yang restricted itu diklik dulu, kita ganti menjadi anyone with the link.
Nah, itu dia. Lalu kita pilih copy, link, dan juga klik done. Setelah kita copy dan klik done, kita akan kirimkan link tersebut di platform Algonova lagi, Aruma. Kita klik di sini, lalu kita paste di sini linknya. Kita paste Mana nih pada tadi sini? kotak. Nih. Nah, ini dia. Ini ada kotak panjang itu. Kita klik kursornya di sini ya, rumah. Jadi bukan dalam bentuk file, tapi dalam bentuk link. Ini bisa di close dulu, ya, cancel. Lalu kursornya diarahkan di sini ya, rumah. Rumah bisa arahkan di sini kursornya, lalu klik Ctrl V atau paste. Ini dia, paste. Sudah bisa? Oke, berhasil lah rumah. Lalu kita kirimkan, kita send. Oke, sudah berhasil. Lalu kita centang. Kita klik centang warna hijau. Nah, itu udah berhasil Aruma artinya. Keren ya, good job Aruma. Lanjut lagi, kalau sudah selesai nomor 4 di nomor 5, Aruma bisa latihan lagi. Caranya sama seperti Banyak banget. sebelumnya. Iya, banyak banget ya Rafa. Rafa udah sampai nomor berapa nih? Oh, ringkasan artikel. Nah, ini kita membuat ringkasan artikel. Oke, ini Lova sudah kembali lagi nih. Kita coba. Halo Lova, sepertinya jaringannya belum stabil ya. Coba Lova, ini suaranya Miss sudah kedengeran lagi di tempat Lova? Sudah aman belum? Suaranya Miss sudah kedengaran jelas? Sudah. Coba, karena Lova masih ada kendala? Iya. Sudah aman ya. Miss akan share screen saja Lova, karena waktu Lova share screen agak nge-freeze tadi. Yang share screen Miss saja nggak apa-apa Lova ya. Coba, Lova bisa lihat share screen dari Miss terlebih dahulu ya. Apakah sudah kelihatan share screen dari Miss? Sudah? Nah, kelihatan ya. Jadi sebelumnya Lova kan sudah memasukkan username dan password ya tadi ya. Kemudian kalau sudah masuk username dan password, coba Miss tunjukkan dulu. Jadi sebelumnya Lova tampilannya akan seperti ini ya kalau sudah masuk ke kelas AI. Nah, nantinya kemudian Lova bisa klik di lesson kedua menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kita klik di sini Lova. Kalau sudah, selanjutnya Lova bisa klik di nomor satu. Nah, kita akan mengerjakan mulai dari nomor satu, Lova. Untuk bagian pertama itu ada file ya. Ini ada file untuk materinya. Jadi Lova nanti bisa membaca file tersebut supaya lebih paham untuk materi-materi yang nantinya ada pertanyaannya di nomor satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, waktu di kelas sebelumnya ya, waktu kita materi tadi, Miss sudah jelaskan sedikit tentang materi ini. Jadi nanti kalau Lova mau materinya lagi, bisa dilihat lagi di sini, gitu ya. Oke, kalau sudah, Lova bisa lanjut, klik selanjutnya, dan di nomor satu, di sini ada pertanyaannya ya, tentang definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Nah, kalau menemui soal yang seperti ini, Lova bisa langsung memilih jawaban yang menurut Lova benar. Nah, untuk mengetesnya jawabannya benar atau salah, kita bisa klik centang warna hijau yang ada di pojok kanan atas ini, Lova. Nah, jadinya nanti Lova bisa cek di sana, ya. Tenang aja, Lova, Miss tidak menilai benar dan salahnya, tapi Miss hanya mengecek aja apakah teman-teman sudah mengumpulkan ya, sudah submit atau sudah belajar atau belum gitu. Ya, jadi tidak ada penilaian benar atau salah. Jadi tidak perlu takut benar atau salah ya, teman-teman ya. Jadi untuk jawabannya Miss tidak lihat dari benar dan salah, tapi usahanya teman-teman untuk submit, untuk mengumpulkan gitu. Ya, jadi Miss tahu, oh ternyata teman-teman sudah berusaha, sudah belajar gitu, sudah latihan gitu ya. Itu yang Miss biasanya lihat dari progresnya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Untuk nomor satu ini loh, Fa. Nah, untuk definisi model jaringan saraf buatan bisa digunakan AI. Jadi nanti Lova bisa sambil buka ChatGPT seperti ini. Kita klik obrolan baru, lalu kita tuliskan perintah atau promptnya di sini. Nah, Lova bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu Lova menjawab soal tersebut. Contohnya seperti ini, ya. Ini tentang definisi model jaringan saraf buatan. Nah, jadi Lova bisa copy di sini ya, cara kopinya. Lova bisa klik huruf atau teks yang akan kita copy. Kemudian setelah itu kita klik Ctrl C pada keyboard ya. Setelah kita copy, Lova bisa klik Ctrl V untuk paste ya di sini. Nah, setelah itu kita bisa berikan perintah tambahan
ya. Jadi berikan, misalnya seperti itu, berikan definisi tentang model jaringan saraf buatan tekstual. Oke, kita klik enter, lalu dia akan muncul hasil jawabannya. Oh, ternyata jaringan saraf buatan itu adalah ini gitu. Nah, ini adalah cara penggunaan AI ya supaya Lova bisa belajar ya, dengan mudah gitu. Nah, setelah itu Lova bisa menjawab pertanyaannya ya karena sudah membaca informasi dari AI tadi. Gitu ya. Selanjutnya Lova bisa terapkan untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2 ini dia opsi jawaban juga nih, masih sama ya. Tapi tentang prompt ya. Jadi ketika prompt yang sudah teman-teman buat tadi, Lova buat ya. Nah, apakah yang benar yang mana gitu? Ini pertanyaannya. Apa fungsi utama prompt ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan? Yang mana jawabannya? Nah, nanti Lova bisa temukan menggunakan AI juga gitu. Kemudian kalau sudah lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini cukup memindah-mindahkan, drag and drop saja. Manakah ya prompt atau perintah yang buruk dan manakah perintah yang baik gitu. Jadi nanti Lova bisa drag and drop dan semuanya harus kita pilih. Jadi Lova perlu memilah-milih semua teks yang ada di sini. Kalau sudah semuanya bisa kita klik centang lagi. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya Lova. Nah, untuk nomor 4, nanti di sini Lova akan praktik untuk menuliskan surat kepada teman. Kita akan menggunakan ChatGPT untuk membantu Lova membuat suratnya. Caranya, Lova bisa copy dulu persyaratannya seperti ini. Ya, kita Ctrl C, lalu klik pada bagian ChatGPT lagi. Dan kita tuliskan informasi tambahannya, Lova. Misalnya, ya, ini tentang siapa? Suratnya, ya, Lova bisa tulisnya. Namaku, ya, Lova. Kemudian, nah, ini ada tentang kejadian penting terkini dalam hidupmu. Nah, Lova bisa tuliskan kejadian penting Lova apa yang pengen diceritakan kepada teman Lova. Misalnya teman Lova nih, temanku bernama gitu. Nah, Lova bisa tuliskan di sini. Kemudian, ya, setelah itu ada perasaannya. Nah, bagaimana perasaan Lova ketika teman Nova pindah kota gitu. Kemudian ada akhir suratnya kita akhiri dengan ucapan harapan terbaik gitu. Kita doakan semoga cita-citanya tercapai dan lain-lain misalnya seperti itu Lova. Nah, kalau sudah nanti berikan perintah yang lebih spesifik Lova. Tambahkan perintah ya. Buatkan ya, misalnya surat ya. Surat untuk teman temanku yang bernama kayak gitu-gitu. Nah, Lova bisa tuliskan secara rinci dan lengkap. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya kita copy, Lova. Hasilnya kita copy, ya, kita copy ke dalam Google Document. Nah, untuk Google Documentnya ada di sini, Lova. Nah, ini ada Google Document, ya. Kita klik aja di sini. Nah, kita klik, nanti akan muncul Google Document. Lalu setelah itu, Lova bisa make a copy. Cara make a copy-nya, Lova bisa klik di bagian pojok kiri atas. Nah, di bagian pojok kiri atas itu ada file. Kita klik di sana, Lova. Nanti ada file, kemudian make a copy. Gitu. Setelah kita make a copy, kita bisa mengedit teks tersebut. Lalu Lova bisa buat linknya ya. Linknya kalau sudah ditemukan, Lova bisa simpan, download, atau langsung di paste di sini Lova ya. Setelah kita tuliskan linknya di sini, kita kirimkan. Atau dalam bentuk file juga boleh. Lova mau pakai Microsoft Word juga boleh ya, nggak harus Google Document gitu. Kalau Lova lebih familiar dengan Microsoft Word yang ada di laptop Lova, boleh juga gitu ya. Nanti filenya bisa diupload di sini. Caranya klik bagian ini, lalu kita pilih file dokumennya. Oke, gitu ya, Lova. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dari Lova nih, terutama Lova karena tadi Lova ada keluar masuk Zoom ya karena terkendala jaringan. Ada yang mau Iya, ditanyakan lagi? enggak kau ya kali dari Bandung Dari kau. Rafa dan Aruma, apakah ada yang mau ditanyakan? Rafa dan Aruma? Kalau udah ngapain? Tidak ada, Miss. Sudah selesai. Aruma dan juga Rafa. Belum. Oke. Ya. Oh, belum, belum. Masih dikit lagi ya. Belum. Oke. Udah ngapain? Ya, Rafa kalau sudah selesai, ya bagus Rafa. Kita akan rangkum dulu nih, karena waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Nggak terasa teman-teman, waktunya sudah pukul sekian. Kita rangkum dulu sebelum kita akhiri lesson hari ini ya teman-teman ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa aja nih? Coba dari Rafa dulu. Rafa, hari ini kita belajar tentang apa nih Rafa? Menggunakan ChatGPT. Iya betul, penggunaan ChatGPT untuk apa saja tadi Rafa? Tahu bikin survei. Iya, untuk cara bikin surat dan lain-lain ya. Banyak banget ya, tadi Rafa udah praktik. Banyak banget tuh. Oke, mantap Tapi Rafa. kurang. Oke, terima kasih Rafa. Lanjut lagi dari Aruma. Aruma, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, Aruma? Kita belajar tentang buat Mm-mm. ChatGPT, jadi menggunakan surat atau Oke. izin dari Iya, yang ketiga. betul. Iya. Banyak ya, tadi Aruma sudah praktik menggunakan ChatGPT untuk membuat surat ya. Iya, mantap Aruma. Nah, nanti Aruma bisa lanjutkan lagi untuk latihannya ya, dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari Aruma tuh. Bisa, ya. Oke, terima kasih Aruma. Lanjut lagi berikutnya dari Lova. Lova hari ini tadi walaupun terkendala jaringan, tapi Lova sudah mulai untuk belajar dan praktik juga ya. Apakah Lova tadi sudah bisa masuk ke platform Algonova dan mengerjakan latihan lesson kedua nih? Apakah sudah bisa Lova? Sudah? Ada kendala? Objektif enggak? Masih ada kendalanya nggak itu Lova di sana? Masih. Masih dipraktikkan ya, latihan ya Lova. Oh, oke. Nah, masih ada ya. Oke, Lova. Nanti Lova boleh dilanjutkan untuk latihannya ya. Latihannya di nomor 2 itu tadi. Oke. Nah, tadi Lova hari ini kita belajar tentang apa nih? Menurut Lova nih, apa yang paling bermanfaat untuk Lova? Objektif enggak? Lesson hari ini tadi. Lova menangkap materi tentang apa nih? Yang paling menarik menurut Lova? Yang Lova ingat tadi tentang apa itu Lova? Tentang tentang penggunaan AI atau tentang jaringan saraf buatan atau tentang dataset yang mana tuh yang menurut Lova paling menarik yang mana tuh penggunaan ChatGPT atau algoritma atau yang mana yang penggunaan ChatGPT betul Lova suaranya Lova masih belum kedengeran di tempat Miss Lova coba lebih keras lagi Lova ketutup suara dari Zoom nih. ChatGPT nih. Ah, oke, ChatGPT, Miss. Oh iya, ini kedengeran suaranya Lova sekarang. Oke, Lova. Iya, tadi sepertinya suaranya agak naik turun gitu ya. Mungkin pengaruh karena koneksi internet ya. Tidak apa-apa, Lova. Ya, tadi hari ini kita sudah belajar cara penggunaan ChatGPT ya untuk pekerjaan daily life task seperti pembuatan surat, kemudian menjawab latihan soal, kemudian menemukan informasi, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi teman-teman ya di lesson-lesson berikutnya yang jauh lebih menarik juga. Oke, terima Boleh stop kasih share screen banyak. enggak? Boleh, Rafa. Ini Rafa ternyata main Roblox juga nih. Sama dong, Miss juga main Roblox tuh, Rafa. Oke, Rafa ya. Thank you Rafa, Lova dan juga Aruma. Kita akan tutup kelas hari ini dulu ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye, Lova, Aruma, Rafa. Terima kasih. Kita tutup dulu ya. Sampai jumpa. Oke, kita tutup teman-teman.